Ada notif. Siapa ya? Apa itu rohis? Rohis merupakan singkatan dari dua kata, yaitu rohani Islam. Eskul rohis merupakan eskul yang cukup banyak ditemui di berbagai sekolah. Eskul rohis ini merupakan eskul yang bisa membuat kamu mempelajari ilmu agama Islam lebih mendalam di luar pelajaran agama dalam jam pelajaran. Kamu akan banyak mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan dalam bentuk dakwah ataupun forum. Apa sih manfaat rohis? Rohis memiliki manfaat tersendiri untuk anggotanya yang mengikuti ekstrakurikuler yang berada di dalam sekolah tersebut, terutama mengajak kepada kebaikan dengan agenda-agenda yang bermanfaat seperti belajar Al-Quran, hadis, dan beraneka ragaman kegiatan lainnya. Rohis bukan sekedar eskul biasa, lebih dari itu, Rohis adalah salah satu organisasi yang komplit dan menyeluruh. Ilmu dunia dan ilmu akhirat dapat dilakukan. Apa sih kegiatan rutin Rohis? Kegiatan rutinnya, setiap hari Jumat kita mengadakan kegiatan mentoring bersama pengajar materi secara mandiri dan gabungan, serta ada sosialisasi antara anggota, dan ada kelas Quran serta pembacaan surah Al-Kahfi. Kita juga kadang mengikuti webinar loh. Apa aja sih prestasi Rohis SMA Negeri 78? Yaitu ada juara 1 Nasyid Pendidikan Agama Islam Kanwil Kemenak DKI tahun 2019, juara 3 Marawis acara final 68 tahun 2018, juara MHQ acara final 68 tahun 2018, juara CTL acara final 68 tahun 2018, juara umum final 68 tahun 2018, dan masih banyak prestasi lainnya. Penasaran kan kalian? Yuk gabung sebelum terlambat! Apa saja sih program kerja dari Rohis SMA N78 Jakarta? Rohis SMA N78 Jakarta memiliki banyak sekali program kerja yang bermanfaat. Di antaranya, Rohis Perdana, LDKR, Keputrian Akbar, dan juga Taflam. Tetapi masih banyak lagi program kerja Rohis lainnya yang bermanfaat dan juga seru. Penasaran? Cek IG kami ya, @rohis78. Keputusan yang baik. Teman-teman join bareng yuk. Rohis 78 itu keluarga Optimis, Keren, wonderful, Fighting! Gerak langkah yang pasti, semangat yang tak pernah mati. Mari kita satukan tujuan untuk suatu kebahagiaan. Inilah kami, Paskibra 78. Bung Karno pernah berkata, "Jikalau aku misalnya diberikan 2 hidup oleh Tuhan, 2 hidup ini pun akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa." Mempersembahkan hidup kepada tanah air dan bangsa dapat melalui banyak cara. Contohnya adalah dengan belajar dan menjadi paskibra. Paskibra 78
bukan hanya mengenai baris berbaris, bukan hanya menyelaraskan derap langkah, namun mengenai rasa kekeluargaan, mengenai ilmu hidup, mengenai bagaimana menjadi manusia. Paskibra 78. Di tengah-tengah pandemi yang melanda, kegiatan kami tak terhenti. Demi menjaga semangat kami, setia, siap, sedia. Setia pada organisasi, siap untuk menjalankan tugas, dan sedia apabila kami dibutuhkan. Karena kami adalah pagar besi Darwa Kisana. Kami menempa diri untuk mengejar prestasi, bukan ambisi. dan kami, Paskibra 78, membutuhkan kalian. Generasi penerus yang akan selalu menjaga dan mencintai sang merah putih, mencintai Indonesia. Karena itu, bergabunglah dan menjadi penerus kami. Menjadi anggota Paskibra 78, kami tunggu dirimu. KOPA, Kelompok Olimpiade dan Perlombaan Akademik SMA Negeri 78, Jakarta. KOPA adalah organisasi non-ekstrakurikuler yang mempersiapkan siswa untuk berprestasi di berbagai perlombaan akademik seperti KSN serta KSM. Berbagai macam bidang yang ada di KOPA antara lain matematika, geografi, kimia, ekonomi, kebumian, komputer, astronomi, biologi, serta fisika. Materi-materi yang akan dipelajari di masing-masing bidang adalah sebagai berikut: matematika, aljabar, teori bilangan, geometri, serta kombinatorika, komputer, matematika diskrit, serta programming. Pada geografi akan dibahas mengenai geografi regional, geografi pertanian, demografi, meteorologi, serta oceanografi. Pada kebumian akan dibahas astronomi, geologi, meteorologi, klimatologi, serta oceanografi. Pada astronomi akan dibahas mengenai astronomi fundamental, matematika dasar, serta fisika dasar. Pada fisika akan dibahas mengenai mekanika, serta matematika kalkulus. Pada biologi akan dibahas mengenai interpretasi data dan analis, biokimia, biologi molekuler, zoologi, botani, evolusi dan genetik, ekologi, serta etologi. Pada ekonomi akan dibahas mengenai ekonomi mikro dan makro, kerjasama internasional, serta akuntansi. Pada kimia akan dibahas mengenai kimia dasar, kimia organik, kimia analis, serta biokimia. Nah, KOPA telah mendapatkan berbagai macam prestasi serta mengharumkan nama SMA Negeri 78 baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Adapun berbagai macam prestasi yang telah KOPA dapatkan seperti medali perak OSN 2017 bidang biologi, medali perak OSN 2018 bidang geografi, medali perak OSN 2018 bidang ekonomi, serta medali perak OSN 2019 bidang biologi. Nah, baru-baru ini KOPA mendapatkan penghargaan, yaitu juara 2 Lomba Cerdas Cermat Daring Sapa DRB yang diselenggarakan oleh Kemendikbud di tingkat nasional dalam rangka pandemi COVID-19 ini. Lalu, keuntungan masuk KOPA apa sih? Nah, di KOPA, kalian akan belajar materi kelas 10-12, sehingga kalian bisa mendapatkan materi tingkat lanjut lebih dahulu dan mendapatkan head start dalam materi tersebut. Selain itu, apabila kalian berprestasi di KOPA, kalian akan mendapatkan jaminan nilai, seperti mendapat jaminan nilai minimal 85 untuk semua mata pelajaran apabila kalian mendapatkan medali di tingkat nasional. Apabila kalian masih penasaran tentang KOPA, atau kalian ingin ikut gabung dengan KOPA, yuk hubungi CP di bawah ini.
berbagai budaya bangsa telah mengakar sejak ratusan tahun silam. Pencak silat dalam konteks filosofi sangat kental dengan ajaran budi luhur yang senafas dengan kepribadian bangsa Indonesia. Pencak silat adalah ekspresi budaya. Pencak silat adalah jati diri bangsa. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Halo adik-adik, mari bergabung di Silat Perisai Diri SMA N78 untuk mengembangkan seni bela diri khas Indonesia dan meningkatkan rasa percaya diri. Bagi adik-adik yang ingin bergabung di Silat Perisai Diri SMA N78, segera menghubungi kami di via WhatsApp dan Line. Hai para peserta didik baru. Kami perwakilan dari Ekskul Basket SMA N78 ingin memperkenalkan kegiatan ekskul kami. Simak videonya. Jalan. Halo semuanya, kenalin nama saya Raffi Novaza, biasa dipanggil Raffi. Di sini saya sebagai Ketua Voli tahun ajaran 2019-2020 akan memperkenalkan kepada kalian tentang apa itu ekskul voli di SMA N78 ini. Biasanya anak voli di 78 itu nyebut ekskul voli itu sebagai VOSE, yaitu singkatan dari Volleyball of 78. Nah, jadwal resmi latihan kita itu setiap hari Selasa dan hari Kamis.
Biasanya setiap pulang sekolah, anak-anak voli itu pada main di lapangan sebelah masjid setelah sholat asar. Dan juga kadang kita ada jadwal main bareng atau latihan bareng sama alumni di gor luar sekolah setiap hari Sabtu. Buat kalian yang tertarik masuk ekskul voli 78, bisa kontak saya di nanti dikasih tahu ada kontaknya sebelah. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Deven. Saya merupakan salah satu pengurus dari ekstrakurikuler futsal 78. Di sini, saya mau mengajak kalian semua yang dari SMP suka bermain futsal atau yang bahkan baru mau belajar main futsal untuk segera mendaftarkan diri dan bergabung dengan futsal 78. Kenapa futsal 78? Kenapa nggak ekskul yang lainnya aja? Apa sih keunggulan dari futsal 78? Izinkan saya untuk menjelaskannya ke kalian. Yang pertama, di futsal 78, kalian akan belajar teknik dan cara bermain futsal yang benar, seperti passing, shooting, dan juga dribbling. Kemudian, yang kedua, futsal 78 memiliki pelatih yang profesional. Loh, dari mana profesional? Pelatih kami memiliki lisensi kepelatihan yang resmi dari Pemprov PSSI DKI Jakarta. Dan buktinya, futsal 78 kerap kali memenangkan pertandingan-pertandingan yang diikutinya. Kemudian, yang ketiga, di futsal 78, kalian gak hanya belajar cara bermain futsal yang benar di lapangan, tapi kalian juga akan belajar tentang kedisiplinan, kerjasama tim, dan juga kekeluargaan. Di futsal 78, hubungan kalian yang berada di kelas 10, 11, dan juga 12 akan menjadi lebih dekat. Di sini kalian dapat berbagi cerita dan pengalaman bermain futsal tanpa merasa canggung. Jadi gimana? Udah tertarik untuk join futsal? Atau masih belum? Kalau kalian masih belum yakin, mending kalian simak dulu video berikut. Halo teman-teman semuanya, kenalin nama gue Diki Ahmad Fikari, biasa dipanggil Diki. Futsal 78, alumni 78 tahun 2015. Gue Fadil, futsal SMA 78 angkatan 2015. Gue Mesora dari angkatan 2020. Gue Melia, biasa dipanggil Meng. Gue merupakan lulusan 78 2020. Menurut gue saat lo ikut futsal, lo gak akan cuma dapet skill atau teknik main futsal ada di lapangan, tapi lo akan dapat sebuah teman baru, sebuah keluarga baru yang akan bisa temenin lo sampai nanti lo lulus bahkan. Jadi futsal nggak cuma sekedar main bola di lapangan aja, tapi lebih dari itu ada unsur kekeluargaan di sana. Di futsal 78 ini juga di luar lapangan itu kekeluargaannya erat banget antar angkatan. Kita banyak acara, ada acara ulang tahun futsal, ada makrab, ada banyak lah. Ada juga bukber kalau lagi bulan puasa ya. Terus setiap habis latihan itu selalu nongkrong di Bulai, kita ngobrol satu sama lain, ningkatin chemistry. Itu menurut gue yang enak dari futsal 78 tuh, kita nggak cuma tim sebagai tim di lapangan, tapi kita juga sebagai teman di luar. Jadi menurut gue futsal 78 mantep lah. Di futsal 78 sendiri, gue nggak cuma dapetin hal-hal yang latihan terus di lapangan doang, enggak. Gue dapat kekeluargaannya, gue terangkul banget selama kelasnya sangat luar biasa merangkul. Jadi gue nggak awkward pas latihan, terus seru. Ada juga acara-acara yang kayak yang membuat gue merasa kayak oh jadi ini cuma bukan tim main futsal doang, tapi ada juga kekeluargaannya kayak gitu. Pokoknya seru banget. Awal-awal takut jadi cewek sendiri, ternyata enggak, banyak banget ceweknya. Kelasnya juga asik-asik, cowok-cowoknya juga seru banget. Pelatihnya juga the best, seru banget pokoknya. Latihannya nggak terlalu berat, banyak gamesnya juga. Alumni juga sering main ke 78, main bareng, jadi kita tuh kekeluargaannya erat banget. Banyak juga cut-cutnya di futsal, jadi kita bisa nambah pengalaman, nambah teman baru dari luar sekolah. Pokoknya seru banget nih kalau join futsal. Jadi yang cewek-cewek jangan nggak takut masuk futsal, yang cowok juga harus join futsal.
jadi anak futsal 78 itu gue nggak sekedar latih passing, dribbling, shooting, tapi gue ketemu teman-teman yang bisa gue bilang sebagai keluarga. Gue ketemu orang-orang yang akhirnya memperluas koneksi gue sampai sekarang gue kuliah, gue masih tetap sama mereka. Jadi tunggu apa lagi, bergabunglah sama futsal 78 karena lo nggak bakal nyesel. Siap bro? Siap bro? Siap. Siapa kita? Futsal 78. Oi. Kenalin, aku Ayah dari Eskul PMR. Kalian penasaran gak sih tentang Eskul PMR? Yuk, simak video berikut ini. Hai, selamat datang di PMR SMA 78, Jakarta. Kalian penasaran gak sih kira-kira apa aja ya kegiatan-kegiatan yang ada di dalam ekskul ini? Simak yuk! Kegiatan pertama adalah latihan rutin PMR yang diselenggarakan 2 minggu sekali, dan materi yang dibahas itu biasanya meliputi pentingnya vaksin atau juga mengenal berbagai macam obat dan kelengkapan UKS hingga pertolongan pertama. Selain latihan rutin, kita juga mempunyai program kerja tahunan, yaitu ada Baksos, ada Hari Kesehatan, dan ada First Aid. Program kerja tahunan PMR yang pertama adalah Baksos atau Bakti Sosial. Bakti Sosial ini merupakan kegiatan wujud dari rasa kemanusiaan antara sesama manusia, dan acara Baksos ini biasanya dilakukan oleh PMR dan bekerja sama dengan OSIS. Target penyaluran Baksos itu biasanya masyarakat atau warga, RT RW sekitar, dan yayasan di SMA Negeri 78. Program kerja yang kedua yaitu ada Hari Kesehatan. Jadi, dalam rangka memperingati Hari Kesehatan, SMA Negeri 78 antara OSIS dan PMR biasanya mengadakan medical check up dan donor darah siswa yang dilakukan langsung oleh petugas PMI. Pendonornya sendiri itu terdiri dari peserta didik dan juga guru-guru. Program kerja terakhir dari PMR yaitu First Aid. Jadi, First Aid ini merupakan ajang perlombaan yang dilaksanakan oleh PMR Wilayah SMA 78. Nah, tujuannya itu untuk membangun relasi antar anggota PMR se-Jabodetabek. Lomba First Aid meliputi lomba membuat poster, lomba cerdas cermat, ada pula lomba debat, hingga lomba pertolongan pertama. Yang
pertama, aku jadi mendapatkan pengalaman dalam berorganisasi, kepanitiaan, dan kepengurusan. Yang kedua, aku juga mendapatkan banyak teman baru dari eskul ini. Yang ketiga, aku belajar banyak hal seperti belajar untuk bekerja sama dengan orang baru, lalu melatih time management aku antara sekolah dan eskul, serta untuk melatih tanggung jawab aku. Dan yang terakhir juga aku mendapatkan banyak ilmu tentang kesehatan dari pelatihan dan webinar yang aku ikuti selama eskul PMR ini. Berdasarkan survei oleh KPAI, 73,2% dari 1.700 siswa di Indonesia merasa terbebani dengan tugas-tugas yang diberikan. Hal itu tentunya dapat menimbulkan dampak pada psikologis siswa. Maka dari itu, PIKR 78 hadir untuk mengedukasi dan memberikan solusi serta motivasi seputar permasalahan remaja. Apa itu PIKR? PIKR adalah kepanjangan dari Pusat Informasi dan Konseling Remaja. PIKR merupakan suatu wadah kegiatan program PKBR yang dikelola dari, oleh, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling seputar permasalahan remaja. Kami secara rutin memberikan konten-konten menarik untuk memperluas wawasan para remaja. Graphic designing, discussing and making contents, publicating and communicating. Bersama PIKR 78, kalian dapat memperluas wawasan mengenai kesehatan remaja dan generasi berencana, memberikan informasi mengenai kesehatan dan permasalahan remaja melalui media sosial, menjadi pendidik sebaya dan konselor sebaya dengan bergabung di forum genre Jakarta Barat dengan perkumpulan PIKR lainnya. Dan kami juga bekerja sama dengan OSIS PK 78 dalam menjalankan program kerja Mentality Fatality, Door of Hope, dan Sharing with Us yang dibimbing oleh tenaga ahli dari PKC Palmerah. Pada program tersebut, kami membuka layanan curhat untuk murid-murid SMA 78 Jakarta dan mengadakan webinar insightful dengan menggunakan narasumber hebat loh. As Margaret Whitley once said, be brave enough to start a conversation that matters. Come and join us. Yuk, kepoin sosial media kita. Teater. Di masa pandemi, apakah masih bisa kita rasakan? Dosa dan manusia. Dua hal yang sulit dipisahkan. Apa yang bisa kita lakukan untuk kembali berkarya?
menang, ya pasti tim gue lah. Aduh, apaan sih Jess? Jangan sok deh lo. Kalau sampai tim gue menang, Jess aja. Habis lo nanti. Nafsu, sombong, murka, iri, rakus, serakah, marah. 7 dosa mematikan yang selalu muncul pada sifat manusia. Segala hambatan dan rintangan kita terjang bersama. Lepaskan semuanya. Jangan menahan amarah. Kita semua berhak bersedih, tertawa, menangis, dan marah. Karena kita adalah manusia. Perbanyaklah kenangan selagi masih ada waktu. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita berjuang, kita berkarya bersama. Winner of the category is 78 Youth Choir. 78. Kita masuk Grand Prix. Lebih dari 17 tahun, kami berkarya, bernyanyi dengan 8 suara di dalamnya, menyamakan irama, penuh haru dan tawa. Berbagai kisah disenandungkan di mancanegara. Kami telah menghasilkan banyak pribadi yang siap mengarungi tantangan. Bersatu padu dalam satu lagu, bertumbuh bersama, berbagi cerita, menjadi keluarga besar 78 Youth Choir. Di bawah bimbingan Jessica Fedora Amadea, kami mampu menghasilkan nada. Diarahkan setiap waktu oleh Jeremiah Purwoto, kami mampu menggelombangkan rangkaian legato dan staccato. Dituntun oleh Gerard Giovanni Pakasi, kami bisa menghadirkan untayan melodi. Dalam asuhan mereka, kami berjalan, melangkah bersama. Demi melahirkan sebuah kreasi, kami harus terus ditempa dan terus dilatih. Bersama-sama kami lalui derita, menjadi kisah penuh cinta, penuh canda, penuh tawa. Tanpa kenal waktu dan jarak, kami tetap berproses dan tetap berusaha. Mengalahkan segala rintangan, kami bertekad untuk mengasah kemampuan, melampaui batas, merajut asa. Membagikan kisah di atas panggung sandiwara, menyuarakan rasa cinta kami kepada dunia. Membawa harmoni yang selalu dinanti, dan selalu berani berekspresi. Memberi warna atas jawaban dari seluruh tanya yang ada. Menumpahkan emosi, melantunkan materi, menyalurkan afeksi, kemudian menjadi inspirasi. Kami pergi berlomba tanpa melupakan arti rencana. Puluhan medali kami raih demi mengukir prestasi. Bersinergi dalam melukis mimpi, meninggalkan perih, berusaha menjadi yang terbaik. Bersama-sama, kami mewujudkan cita. Bersama-sama, kami melaju mencapai tujuan. Bersama-sama, kami wujudkan harapan menjadi nyata. Untuk tanah air, sedari dulu hingga kini, bahkan nanti. Sekarang tibalah saat kalian semua menjadi bagian dari sebuah repertoar. Membuka lembaran baru,
memulai suatu petualangan yang seru, berjalan beriringan menuju arah yang satu. Perjalanan kita dimulai dari sini. Siapkah kalian menjadi bagian dari kisah kami? Mopirak lelempitan Hinabarakan ya Allah Putja rohana
Mau bisa lancar berargumentasi seperti mereka? IDS 78 solusi untuk kamu. Gimana hal ini akan membentuk perspektif masyarakat, bagaimana masyarakat dengan mudah menjudge orang, dengan demikian masyarakat akan semakin mudah percaya kepada hoax dan mereka tidak teredukasi untuk bagaimana mengolah media berita-berita yang benar. Selebriti di sini juga tentunya ingin membuat image mereka bagus di mata masyarakat supaya menarik lebih banyak fans dan menarik lebih banyak dukungan daripada masyarakat. Selain beberapa lomba tadi, ada juga loh lomba debat tingkat nasional yang diselenggarakan langsung sama Kemendikbud. Ada LDBI atau Lomba Debat Bahasa Indonesia, NSDC atau National School Debating Championship, dan bahkan bagi kalian yang bisa lolos ke tingkat nasional NSDC bisa berkesempatan loh mewakili Indonesia di WSDC atau World School Debating Championship. Di LDBI ada Kak Haliza yang pernah mewakili DKI Jakarta di tingkat nasional pada tahun 2020. Ada Kak Marcella dan Kak Syamarel yang menjadi juara 2 tim NSDC DKI Jakarta pada tahun 2019. Hi, my name is Marcella Lydia. I was an English debater under 78 Premier Debate Society for 3 years. Along my journey as a debater, I've gained a lot of experiences and also won a lot of competitions. I am the third best speaker of the National School Debating Championship in Jakarta Barat 2 in 2019, and my team also won the second place in the same competition in DKI Jakarta in 2019. And there are actually a lot more that I honestly forgot. Joining BDS 78 is probably one of the best decisions that I've ever made in my life because it gave me this. I attached this certificate when I applied for SNMPTN 2021, and with this, I got accepted to Institut Teknologi Bandung. Information, these certificates are really important for your future because you will be needing this to be attached to your CV or when you want to apply for a scholarship or when you want to enter to university. BDS 78 is not only an extracurricular that wastes your time, but it helps you to develop yourself, to improve your ability, and also to get this. So what are you ready for? Join us! Halo, nama aku Haliza Kintarmaya, quarter finalis LDBI tahun 2020 dari Premier Debate Society. Banyak banget kesempatan untuk berkompetisi, membuktikan intelektualitas kalian sebagai pelajar SMA dari Eskul Debat. Salah satunya adalah ajang prestasi tingkat nasional LDBI yang ada tiap tahunnya. Itu worth it banget, apalagi pengalamannya dan hal-hal seru lainnya. And debate give me a lot of benefit in daily life, karena di sini kita belajar bahwa untuk jadi pembicara yang baik, kita terlebih dahulu harus jadi pemikir dan pendengar yang baik pula supaya dapat respons yang baik. Dan buat kalian yang masih bingung untuk pilih eskul, debat bukan tempat untuk orang-orang yang asal pilih, tapi orang yang bakal loyal sama pilihannya.